Nah, kalau penangkapan ada 2 nih yang mau gue tanya. Penangkapan paling seru yang pernah abang hadapi, sama satu lagi, ada nggak pernah yang nyerang ketika penangkapan? Paling seru ya. Ya. Paling seru itu saya waktu itu nangkap senjata api. Wah, ada Jadi, senjata. iya. Makin sesuai cita-cita film ini ya. Iya. Iya sih. Senjata api, dan itu sebenarnya karena memang mungkin orang Batak gitu ya. Kita tampilnya di situ mungkin yang nonton itu juga pikirannya lucu gitu. Iya. Sebenarnya di situ antara hidup dan mati sebenarnya. Waktu itu saya patroli waktu bulan puasa, saya patroli sama Bapak Kapolres Ari Ardian pada saat itu. Ari Ardian. Nah, pada saat itu patroli, nah udah mau sahur. Nah, kebetulan langsung udah Mbak Rita lanjutin gitu kan. Pas saya lanjutin di pinggir tol Jalan Komarudin itu pasnya. Nah, yang mungkin kita doa-doa orang terjolimin itu masuklah ke kita kayak gini kan, gini. Jadi kita tahu arahnya. Jadi saya diarahkan ke jalan yang benar. Iya, jadi motor itu ada jalur merahnya gini. Kau ke sini bar gitu kan. Ih, serius. Ada bisikan-bisikan ya. Bukan bisik-bisikan. Autopilot. Ya. Ada kayak garis merah gitu Iya. di sini. Pas jalan, nah nggak tahu kenapa harusnya kan misalnya ke arah Pulau Gebang itu kan naik ke atas dari pengadilan. Kok saya belok kiri? Tumben-tumbenan. Iya, di gulab-gulab itu saya kok ada motor. Sebenarnya nggak mencurigakan, motor lengkap, nggak pakai helm. Aman. Nah, pas dia jalan begini, saya lihat langsung kaget. Kaget langsung saya berhentiin. Berhentiin, dia mau rontol, mau kabur, anak-anak sudah pada di stop semua begini kan. Kepung, pas udah gulat-gulat di situ. Udah gulat-gulat. Nah, yang namanya kita dapat barang bukti kan senang, udahlah cukuplah itu aja kan. Pas sudah gulat, borgol tangan ada kucing. Ada. Ya, aman. Pas belakang udah borgol kakinya. Nah, di tas pinggangnya itu udah ketemu letter T, jimat-jimat, yang apa magnet yang untuk membuka motor itu. Oh iya, yang kunci motornya itu. Iya, magnet. Nah, pas motor yang dibawa juga kuncinya ignitionnya itu udah dol. Udah jebol. Nah, pas udah seperti itu, udah senang saya. Udah cukup lah ini. Cukup lah. Karena istilah kita ada istilah pantang pulang sebelum nangkap. Ya. Itu udah jam 4:30. Betul. Injury time. Cerita. 90 plus 2. Iya. Udah selesai itu, udah gula-gula akhirnya ketemu letter T, jimat-jimat, magnet, udah senang, juga motor, cerondol. sah gitu kan. Secara sah dan meyakinkan lah ini. Sah. Udah selesai itu, udah akhirnya kan harus dipisah, kan mereka berdua. Iya. Nah, yang bawa tas pinggangnya ada letter T itu saya masukin di kabin tengah, itu kan double kabin Iya, gitu kan. iya. Kabin tengah udah borgol belakang. Iya. Nah, pas yang satu lagi temannya yang dibonceng itu di bak. Bak belakang. Nah, yang bawa anggota 2 orang kan. Pas itu saya udah senang. Nah, mau mencari bukti-bukti lain lagi. Kan nggak cuma satu itu. Kan biasanya kan penjahat-penjahat itu baru kali ini, Pak. Iya. Kita nggak segampang itu. Untuk percaya. Iya. Akhirnya setelah kita itu udah kita tanyain dulu lebih lanjut. Pas tanyain lebih lanjut, pas tahu, wah ini R, residivis. Udah lebih pintar dia. Tapi walaupun kita lebih jenius, dia lebih pintar. Apalah bahasanya. Iya. Pokoknya dia pintar, kita jenius gitu. Ternyata pas saya tahu, udah nggak usah lah gitu. Udah bawa aja. Soalnya saya juga udah laporan sama Kasat Reskrim karena yang berhubungan dengan itu. Pada saat dilaporkan, udahlah kita kembali ke komando gitu, ke Polres gitu kan, udah nangkap. Iya, gitu kan. beres. Pas udah bawa, ternyata pas mau naikin ke mobil, dia udah garuk-garuk dari sininya. Garuk-garuk paha. Iya, enggak dari selangkangan. Ternyata pas itu keluar di sini, beceng di sini. Udah langsung saya tangkap, saya tangkap. Udah. Yang bikin lucunya apa? Itu kan dia yang saya naikin di bak di kabin belakang. Anggota saya yang bawa mobil sama sebelah kiri itu di depan itu marah. Oh, kamu mau nembak saya? Itu Suparjo itu. Suparjo. Wah, dia bilang, "Bang,
ini saya ini ditembak ini katanya gitu. Jadi revolver rakitan itu pelurunya 3. Ada pelurunya 9 mm bukan kaliber 38. Iya. Kalau biasanya kan di revolver itu kaliber 38. Ini dia karena rakitan pelurunya ada 9 mm. Wah, ini Bang, saya ini ditembak ini Bang. Jangan, ini udah di borgo, nggak ada. Saking keselnya. Iya. Lah, kan dia mikir, lah kalau dia sempat nyabu senjata itu, dia nembak begini, apa nggak mati saya gitu. Enggak Bang. Kita bawa ke kantor. Pas sudah dibawa ke kantor, ini udah dilaporin belum? Sudah. Gitu kan. Pas sudah, itu kan udah 5:30. Iya. Udah 5:30 kan biasanya kita kan sampai jam 6. Anak buah saya bilang, Bang, ini masih udah serahin ke reserse yang berkompeten di bidangnya kan. Pas sudah selesai itu, Bang, ini udah jam 5:30 Bang. Udah sekalian aja ya, gitu kan. Kan kita pulangnya harus jam 6 lewat. Ya udah kita mutar sekali aja Bang. Mutar BRI. Oh ya udah. Udah mutar habis itu balik lagi nggak ngapa-ngapain. Yang penting jamnya rame. Jamnya dapat betul. Nah, kalau yang ngelawan saya karena saya sering jadi sistem saya itu kalau misalnya kita sudah melihat penjahat itu bawa senjata tajam nggak ada cerita. Oh. Jadi mereka pernah di Ciracas itu mereka pernah nutup jalan. Semua orang di situ dilempar dibacok. Nah, pas kita dari arah Siapapun yang lewat. iya Biar apa sih? mabok. Kan mabok menang kan? Betul. Nah, pas udah kita arah dari Kelapa Dua Wetan, itu ada yang laporan bapak-bapak, Pak di sana, Pak di sana. Nah, itu bukti, itulah gunanya kita Patroli. biar ada on the spot. Nah, pada saat itu gitu loh, saya kejar rame. Jadi mereka ngumpet masuk ke gang itu saya kejar. Nah, motor saya kejar, udah saya pas kejar itu saya ketimpa motor. Saya kan besar. Iya. Ya kan? Pas saya ketimpa motor, saya dikerubutin. Dikerubutin. Itu kebetulan ada yang kan mereka takut juga. Kalau megang celurit, kalau celurit nanti gua ditembak gitu kan. Iya. Dikerubutin, saya dikerubutin, udah. Dipukulin. Iya. Pakai tangan kosong Pakai aja. tangan. Oh, namanya mereka mabuk. Iya. Udah, saya peluk Kayang, ya itu takut. Makin kayak film ya. Bibir saya. Makin kayak film, Bang. Iya memangnya. Jadi memang dipukulin itu cita-cita Abang juga. Bukan. biasa. Tadi apa? Dipeluk Kayang. Oh berarti dipeluk Jadi Bandi. Oh iya. Nggak ada kita bilang kalau lawannya banyak, nggak ada kita bilang, jangan. Iya. Oh nggak boleh. Nggak ada cerita. Kita harus membela kehormatan sebagai petugas polri. Peluk, banding. Tercapai lah. Supaya kita mencegah dia jangan sampai melukai petugas. Betul. Betul. Akhirnya ketangkap itu semua. Nyari-nyari celurit lagi yang dibuang. Ada 5. Jadi habis itu udah. Pas sudah selesai itu barulah dusing datang. Abang, tapi malam itu ada nggak di kaca kayak udah kayak di film-film itu aku tuh. Wih, sendiri melawan kerumunan. Nah, akhirnya pas sudah saya bantuin datang anak buah saya. Mereka masih dari jauh itu lemparin. Kan kita pakai helm kan, tanggung. Karena memang kita kita bukannya di medan perang, itu hanya batu batu kalau kena mata paling bengkak. Kok batu apalah batu ya bocor Bang kok. Ya kan pakai helm. Iya. Ya kalau kayak kami Bang. Batu ya. Tapi kau Ini kan bukan helm kau kan ini. orangnya keras kepala, aman. Iya. Keras kepalanya bukan sifat. Kena batu, Bang. Terakhir, Bang. Abang sering patroli. Pernah pakai Google Map nggak, Bang? Enggak itu dong. Wejangan. Wejangan untuk Maksudnya kita orang-orang dari Siantar dan sekitarnya Sumut sana lah, kan banyak merantau. Terus Abang juga pasti sering keliling-keliling. Apalah nasihat untuk kita kan merantau ini suka kereak kan. Di kampung dia nggak bisa, di sini nongkrong-nongkrong atau apalah gitu. Jadi untuk yang merantau dari manapun, Khususnya yang Sumut lah. khususnya Sumut, siapkan dirimu. Malu pulang. Kalau udah berangkat, berhasil dulu baru pulang. sama kalau mau merantau, terutama dari Sumut,
sering-sering naik angkot. Siapa tahu ada penerimaan polisi. Oh iya juga. Biar lihat ya. Ya, tapi Sekarang nggak harus gitu. Yang lewat Polda, yang lewat Komda. Jangan Ya, nggak lengkap. kalau lewat Kodam Jaya berarti daftar TNI. TNI. Gitu. Gila itu jangannya seperti itu. Siapkan diri. Siapkan diri, malu pulang. Malu Malu pulang. Berhasil dulu baru pulang. Baru.